Yang menyempitkan rezeki adalah membuang-buang karunia, tidak mensyukuri nikmat. Baju masih layak dibikin pel, dibikin lap, sementara tetangga memerlukannya. Mungkin maksudnya seperti itu. Mungkin ada sebagian mengatakan pamali. Bisa jadi pamali yang benar, ada sebagian hari ini orang begitu gampang menjadikan bajunya lap. Padahal sesungguhnya baju masih bisa dipakai. Sementara kaidah menggunakan baju itu begini. Jika Anda sudah tidak, atau Anda punya baju yang baru, maka baju yang lama itu biasakan, jangan gampang dirusak. Hadiahkan pada orang yang memerlukannya. Nah ini menjadikan lap itu kadang-kadang, biarpun baju bagus itu jadikan lap jadi jelek loh ya. Akhirnya banyak baju dijadikan lap nanti. Akhirnya orang sombong. Menyia-nyiakan rezeki. Kalau memang baju sudah robek, rusak dan sebagainya, terus gunakan lap ya nggak ada masalah. Cuman bisa jadi ini loh, mungkin ada yang disebut dengan pamali, kita tidak mempercaya istilah pamali begitu. Tapi mungkin perlu kita jelentrehkan. Bisa jadi itu pembiasaan. Anak kecil umur 5 tahun nggak ngerti, ya kan? Padahal yang dipakai ibunya pakai lap tuh baju yang sudah rusak. Cuman anak kecil niru, tak taunya ada tehnya ayahnya tumpah. Ngelihat ibunya kemarin baju lap pakai lap, pakai baju bapaknya yang baru beli pakai lap juga nanti. Nah bisa jadi nanti dibentuklah, kalau memang sudah tidak dipakai dibentuk menjadi keset, dirancang. Intinya bukan masalah itu. Kalau baju sudah nggak bisa dipakai, ya tentu daripada dibuang bisa dipakai untuk yang lainnya, untuk ngelap dan sebagainya. Dan dia menjadikan fakir kalau memang sudah benar-benar itu baju yang tidak bisa dipakai, justru itu memanfaatkan. Selagi masih bisa dipakai lap, pakailah lap. Pakailah lap. Yang tidak boleh adalah Anda menyia-nyiakan. Termasuk kami ingatkan para santri dan lain sebagainya. Ibunya saja kalau pakai baju robek dijahit, tapi anak di pondok kadang lihat temannya biasa baju keleleran, itu menjadi dibiarkan. Itu lihat. Harapannya adalah harapannya tidak baik. Karena apa? Dia menyia-nyiakan rezeki. Karunia orang yang Allah berikan pada orang tua yang dibuat begitu saja. Dan jangan ngentengin. Dan kami ingin menjaga apa yang Allah karuniakan. Kalau memang diri Anda sudah tidak mau dengan baju itu, dicuci yang bersih, disetrika, dibungkus plastik, bisa dikirim ke daerah mana, mungkin membutuhkannya. Hidup hati Anda. Memang mungkin Anda sudah tidak senang dengan baju itu, anggap saja tidak layak. Tapi tidak harus Anda jadikan alat pel kok. Supaya tidak terjadi kebiasaan yang tidak baik. Pembiasaan tidak baik itu yang tidak boleh. Jadi boleh Anda simpan yang bagus, Anda cuci, kasih minyak wangi, Anda hadiahkan kepada orang-orang di kampung sana, bisa jadi di sana sangat menanti baju Anda. Apalagi Anda mungkin orang kaya, sehingga baju Anda itu baju yang bagus. Biarpun sudah tidak Anda sukai, bisa jadi menurut orang kampung masih bagus. Baik, seperti itu. Cuman ada hal lain lagi. Bagi yang menghadiahkan baju, barangkali Anda orang menghadiahkan baju ini supaya tidak salah. Karena suatu ketika kami ada gerakan memberikan bantuan pakaian bekas yang masih layak untuk saudara kita di wilayah terpencil yang perlu bantuan. Waktu itu. Setelah itu banyak baju yang terkumpul. Setelah dilihat, subhanallah innalillah, untung kita lihat. 50% tidak layak dipakai bukan dari segi tidak baiknya. Bajunya orang yang lagi hijrah. Ini ibu-ibu yang tobat, sehingga baju yang tidak layak itu, baju apa namanya? Yang mungkar, yang ada, rupanya mau dikasih ke, lah ini bahaya. Yang dirusak orang kampung sana nanti, mereka pakai baju begini. Jadi kalau nah ini baru baju Anda, wahai wanita, kebalikannya, yang tidak menutup aurat, selagi tidak layak, maksudnya kalau baju yang tidak menutup aurat dipakai di kamar sama suami kan layak. Dan baju yang tidak menutup aurat, yang bisa dipakai keluar, tidak pantas dipakai di dalam kamar. Baju untuk pamer aurat, wah itu pantas untuk jadikan alat lap. Bagus itu buat lap. Biar tahu ini adalah, jangan dihadiahkan sama orang. Wah kacau, hadiah sama orang dipakai lagi orangnya nanti. Kalau itu baru, jadi tidak menjadi sebab kefakiran. Kalau model-model baju yang tidak menutup aurat. Kecuali nanti bisa dibenahi jadi menutup aurat. Ini bisa jadi tidak salah dihadiahkan kepada orang di kampung sana. Dia mungkin ngerti baju, ini baju bermerek, tapi nggak menutup aurat. Pertama dipakai di kamar pelan-pelan, besoknya naik perlu ke depan rumah, besoknya sepeda motor. Nah, yang dosa siapa? Yang dosa ustadzah atau bu haji yang hijrah, yang tobat di kota sana.
Makanya kalau Anda tobat, jangan memberikan kepada orang lain baju jahiliyah Anda. Nah, berarti Anda akan merusak orang, Anda akan tobat merusak orang. Jadi seperti itu. Intinya, jika baju yang menutup aurat, baju yang wajar, baju yang bagus, bukan ciri khasnya orang memusuhi Islam, maka jangan dijadikan lap. Lebih baik Anda bungkus dan Anda hadiahkan. Tapi kalau baju yang menunjukkan syiarnya orang yang tidak beriman, baju yang syiarnya orang musuhi Islam, ya nggak perlu dihadiahkan untuk dipakai sama orang, membesarkan syiar mereka juga. Akan tapi boleh Anda gunakan lap. Atau tadi baju yang tidak menutup aurat, yang kalau Anda bagikan ke orang lain malah menjadi orang lain rusak, maka boleh. Pakai keset juga boleh. Kenapa? Sebab dipakai sudah nggak layak lagi. Lalu untuk apa? Ya tidak ada yang tepat kecuali untuk seperti itu. Keset, untuk lap dan sebagainya. Tapi di saat Anda menggunakan itu semuanya, lebih baik dirubah dulu bentuknya, supaya tidak ditiru oleh anak-anak Anda, sehingga anak Anda mengerti kalau baju tidak baik langsung dipakai lap. Itu yang kacau. Sehingga nanti di kampusnya, di kuliahnya sana, di kos-kosannya, baju masih bagus, langsung dijadikan lap, pel, segala macam, Masya Allah. Akhirnya menyia-nyiakan rizki. Nah, baru itu menjadi sebab kurangnya rizki, sempitnya rizki, karena Anda tidak hemat, Anda tidak peduli dengan karunia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.